situ saya ketemu pengusaha-pengusaha yang hijrah, dan alhamdulillah Bapak Ibu semua, saya di 2019 saya hijrah ya dari sistem bisnis MLM yang saya dirikan ya, sistem bisnis MLM binary saya dirikan, saya hijrah, saya tutup ya, saya langsung berbisnis secara konvensional reseller Bapak Ibu semua. Dan di situ saya bergabung bersama teman-teman pengusaha yang hijrah, saya membantu teman-teman yang kelirit tentang utang, bahkan utangnya utang riba Bapak Ibu semua. Dan di situ saya banyak belajar ya sama teman-teman pengusaha, gimana caranya kita bisa menjalankan sebuah bisnis yang memang ya jalannya betul, cara mendapatkannya betul, dan bisnisnya betul, dan bisnisnya yang benar-benar diridhoi Allah, sehingga kita mendapatkan suatu keberkahan Bapak Ibu semua. Dan alhamdulillah Bapak Ibu semua, seiring perjalanannya waktu setelah saya hijrah Bapak Ibu semua di 2019 ya, sama teman-teman berkumpul dan saya bangun bisnis konvensional, dan subhanallah Bapak Ibu semua, di akhir Desember 2020 saya ketemu sama guru saya, sama mentor saya, sama sosok ya sebagai orang tua saya ketemu lagi, diskusi sama beliau, sama Pak Haji Muhammad Ihwan. Saya diskusi beliau gimana caranya di tahun 2021 gimana cara kita membangun sebuah bisnis kembali. Dan alhamdulillah Bapak Ibu semua, setelah saya diskusi beberapa kali ketemu silaturahmi sama beliau, dan akhirnya pada saat akhir Januari Bapak Ibu, akhir Januari 2021 Bapak Ibu semua, saya sama beliau diskusi, ya udah kita bikin sebuah komunitas Bapak Ibu semua, yaitu namanya komunitas MTH. Yaitu apa Bapak Ibu semua? Yaitu mapan tanpa hutang. Dari situlah perjalanan saya. Komunitas MTH ini Bapak Ibu semua digagas berdua di awalnya, dan sama Pak Haji Muhammad Iwan. Saat ini saya dan Pak Haji Muhammad Iwan penggagasnya, dan MTH ini adalah bukan milik kita, bukan milik saya, tapi milik kita semua Bapak Ibu semua ya. Baik Bapak Ibu semua, sering perjalannya waktu ya, saya sama Pak Haji Muhammad Iwan saya bikin sebuah komunitas, di dalamnya ada sebuah ya komoditi, ada sebuah produk-produk kesehatan yang insya Allah ada produk Black Garlic, ada sabun kesehatan yang insya Allah nanti akan dikupas di sesi selanjutnya Bapak Ibu semua. Artinya Bapak Ibu semua, komunitas MTH ini baru kurang lebih sekitar belum sampai 2 bulan Bapak Ibu semua ya. Dalam kurun waktu 2 bulan subhanallah Bapak Ibu semua ya, sudah banyak member-member reseller-reseller yang sudah bergabung ya di sini, bahkan dari member biasa, dari mulai reseller brown yang agent, distributor Bapak Ibu semua sudah alhamdulillah merapat di komunitas MTH ini. Baik teman-teman di luar sana ya, teman-teman yang ingin bergabung di sini ingin bergabung di komunitasnya atau pengen menjalankan bisnisnya di komunitas MTH, ada namanya bisnis reseller plus ya. Bahkan kemarin ada satu sosok yang sangat luar biasa, motivator nomor 1 di Indonesia saat ini, sudah pesan produk kita, yaitu produk Black Garlic. Ada satu motivator Indonesia Bapak Ibu semua, yaitu Pak Andri Wongso ya. Saat ini beliau sudah mencoba merasakan produk ini, dan alhamdulillah Bapak Ibu semua, di mana kedahsyatan produk ini nanti akan dikupas di depannya. Artinya Bapak Ibu semua ya, di komunitas MTH ini Bapak Ibu semua, siapapun, kata Ibu Ewai tadi, siapapun bisa bergabung bersama komunitas MTH ini, baik yang istilahnya yang nggak punya utang, yang punya utang, yang belum mapan, yang sudah mapan, siapapun bisa bergabung di komunitas MTH ini. Karena apa Bapak Ibu semua? Komunitas MTH ini komunitas umum, siapapun bisa bergabung. Yang mungkin di luar sana Bapak Ibu semua yang ikut Zoom pada siang hari ini, yang sudah punya bisnis ya, yang sudah mapan ya, yang mungkin masih punya utang ataupun yang tidak punya utang, siapapun Bapak Ibu silakan untuk bisa bergabung di komunitas mapan tanpa hutang Bapak Ibu semua. Baik Bapak Ibu semua, komunitas MTH ini ya baru kurang lebih belum sampai 2 bulan, tapi member saat ini udah kurang lebih berapa ratus member saat ini ya, subhanallah, memang Allah mudahkan ya. Artinya Bapak Ibu semua, ketika kita saat ini ya, ketika saat ini kita berada di jalur rel yang benar ya, ketika kita ingin menolong agama Allah Bapak Ibu semua, insya Allah Allah itu akan menolong kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik Bapak Ibu semua, jadi di komunitas MTH ini Bapak Ibu semua ada satu tagline Bapak Ibu semua ya. Di komunitas MTH ini ada satu tagline, yaitu kita ingin mewujudkan ya Bapak Ibu semua, mewujudkan 1 juta entrepreneur mapan tanpa hutang. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Insya Allah Bapak Ibu semua, mudah-mudahan ya wasilah bergabungnya di komunitas MTH ini Bapak Ibu semua, kita sama-sama bisa mapan tanpa hutang bersama komunitas MTH. Baik Bapak Ibu semua ya, di komunitas MTH ini ya sesuai yang tadi saya katakan, bahwa di komunitas MTH ini kita ingin mewujudkan 1 juta
entrepreneur mapan tanpa hutang. Dan di MTHI sendiri Bapak Ibu semua, kita memiliki visi dan misi di komunitas MTH Bapak Ibu semua. Visi dan misinya seperti apa Bapak Ibu semua? Yaitu visinya Bapak Ibu semua, di MTH kita ingin mewujudkan ya masyarakat Indonesia yang sehat, sejahtera, dan bebas hutang Bapak Ibu semua ya. Jadi artinya insya Allah mudah-mudahan ya wasilah di komunitas MTH ini kita sama-sama mapan dan tanpa hutang ya. Baik Bapak Ibu semua ya, itu visinya. Selanjutnya Bapak Ibu semua, misinya di komunitas MTH sendiri yaitu kita ingin mewujudkan ya 1 juta entrepreneur mapan tanpa hutang. Mungkin Bapak Ibu semua banyak teman-teman pengusaha di luar sana, banyak teman-teman pembisnis di luar sana yang mungkin saat ini masih melibatkan hutang, masih melibatkan riba Bapak Ibu semua. Insya Allah mudah-mudahan wasilah kita semua, wasilah saya, wasilah Bapak Ibu semua untuk menginformasikan kepada saudara-saudara kita di luar sana, kepada pengusaha-pengusaha di luar sana tentang bahaya tentang hutang dan riba. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua, kita semua ingin mendapatkan sebuah pahala yang sangat luar biasa yang akan mengalir terus kepada kita semua. Artinya Bapak Ibu semua di sini, motivasi saya, motivasi kita semua Bapak Ibu semua tidak hanya ingin mendapatkan sesuatu di dunia saja Bapak Ibu semua, artinya kita ingin mendapatkan di akhirat kelak nanti. Coba mungkin kalau dulu saya menjalankan sebuah network atau MLM, yaitu multi level marketing ya, kalau sekarang Bapak Ibu semua kita berubah konsepnya, bukan MLM lagi, yaitu sekarang MLP Bapak Ibu semua. Apa itu MLP Bapak Ibu semua? Multi level pahala Bapak Ibu semua ya. Multi level pahala seperti apa? Mudah-mudahan Bapak Ibu semua wasilah dari komunitas MTH ini, Bapak Ibu semua, ada saudara-saudara Bapak Ibu semua di luar sana, ada pengusaha di luar sana yang hijrah ya, wasilah dari MTH ini ya Bapak Ibu semua mendapatkan pahala. Kita semua mendapatkan pahala, insya Allah pahala itu akan mengalir kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik Bapak Ibu semua, misi yang selanjutnya di MTH sendiri Bapak Ibu semua, kita ingin membangun bisnis yang lebih berkah lagi Bapak Ibu semua. Ketika kita ingin menjalankan sebuah bisnis Bapak Ibu semua ya, kalau kita dilandasi ya di jalan yang benar sesuai syar'i yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul, insya Allah Bapak Ibu semua kita akan mendapatkan sebuah ketenangan, kita semua akan mendapatkan keberkahan, sehingga kita semua, perjalanan kita semua diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik Bapak Ibu semua, misi selanjutnya adalah kita ingin membangun jaringan pelanggan ya, pelanggan produk kesehatan yang berkualitas, aman, dan terjangkau. Insya Allah Bapak Ibu semua, nanti di komunitas MTH ini ada sebuah bisnis, yaitu bisnis reseller plus ya. Nanti insya Allah ada produk-produk yang berkualitas, apalagi khusus kondisi pandemi saat ini adalah produk yang sangat dibutuhkan Bapak Ibu semua untuk meningkatkan daya tahan tubuh sehingga kita bisa terhindar dari khususnya COVID-19 pada saat kondisi pandemi saat ini. Produknya seperti apa Bapak Ibu nanti akan diceritakan di sesi depan ya Bapak Ibu semua ya. Dan selanjutnya Bapak Ibu semua, kita ingin memberikan peluang bisnis dan kesehatan kepada masyarakat Indonesia. Nanti insya Allah ada sebuah bisnisnya di komunitas MTH ini, adalah bisnis reseller plus Bapak Ibu semua ya. Bisnisnya seperti apa nanti juga ada dikupas setelah produk, nanti ada dikupas bisnisnya reseller plus seperti apa nanti di sesi selanjutnya. Selanjutnya kita ingin membangun perekonomian masyarakat melalui produk kesehatan, ingin membangun kesadaran entrepreneurship kepada seluruh lapisan masyarakat. Artinya Bapak Ibu semua ya, kita insya Allah wasilah di komunitas MTH ini, kita sama-sama ingin mewujudkan 1 juta entrepreneur mapan tanpa hutang ya. Itu visi misi di komunitas MTH Bapak Ibu semua. Baik Bapak Ibu semua, selanjutnya kalau kita berbicara utang Bapak Ibu semua, mungkin nanti tadi juga kalau misalnya Bapak Ibu semua yang ikut dari awal, ada satu video dari Ustadz Amin Nurbet tadi Bapak Ibu semua, itu beliau menceritakan tentang bahaya utang ya, konsekuensi-konsekuensi yang diberikan Allah ya, tentang dosa-dosa besar tentang utang riba itu seperti apa. Mungkin saya akan mereview sedikit ya tentang utang riba itu seperti apa Bapak Ibu semua. Dan mungkin saat ini kita semua ya, baik kita semua atau mungkin sahabat-sahabat di luar sana, pengusaha-pengusaha di luar sana, masih banyak yang terjerat yang namanya utang, bahkan ada riba Bapak Ibu semua. Mungkin saat ini banyak yang berutangnya mungkin bukan sekedar ya untuk kebutuhan sehari-hari Bapak Ibu semua ya, banyak utangnya untuk gaya hidup ya, atau mungkin untuk keinginan-keinginan yang lainnya, atau untuk hawa nafsu. Contohnya mungkin Bapak Ibu semua ya, yang tadinya mungkin sudah punya motor 1, ingin punya motor 2, nyicil lagi, udah punya mobil 1, nyicil lagi mobil kedua, yang tadinya udah lunas, nyicil lagi jadiin DP, atau mungkin tadinya udah punya rumah lunas, di sertifikatnya nanti Bapak Ibu semua digadain lagi, ada SK di rumah mungkin ya. Saya juga pernah mengalami dulu pada saat saya jadi karyawan, dengan kemudahan-kemudahan dari
kita dari perusahaan dan penawaran-penawaran dari luar sana, Bapak Ibu semua, ya kita SK disekolahkan ya sampai dengan mungkin sampai pensiun. Tadi ada video bapak-bapak ya, orang tua yang usia 60 sekian tahun sudah pensiun, SK-nya masih disekolahkan di bank, Bapak Ibu semua. Artinya Bapak Ibu semua ya, insya Allah di komunitas MTA ini kita sama-sama ingin mengedukasi, kita sama-sama ingin mengingatkan diri kita sendiri, mengingatkan saya, mengingatkan kita semua, mengingatkan saudara-saudara kita di luar sana, Bapak Ibu semua, tentang bahaya utang dan riba, Bapak Ibu semua. Mungkin saya sedikit akan mereview seperti apa sih bahaya tentang utang riba, Bapak Ibu semua ya. Di sini kita akan menceritakan, akan mereview tentang tabiat buruk utang di dunia, Bapak Ibu semua ya. Ada yang tabiat buruk utang, 9 tabiat buruk utang di dunia, Bapak Ibu semua. Sebenarnya ada sekitar 34 tabiat buruk utang di dunia, Bapak Ibu semua. Mungkin kalau saya ceritakan semua, Bapak Ibu semua nggak selesai waktunya, karena waktunya terbatas. Nanti mungkin di sesi selanjutnya kita bahas semuanya. Cuman pada siang hari ini saya akan mereview sedikit ya tentang 9 tabiat buruk utang di dunia, Bapak Ibu semua ya. Yang pertama, Bapak Ibu semua ya, yaitu ketika kita punya utang, bahkan di dalamnya ada ribanya, Bapak Ibu semua, itu bisa mengurangi, bahkan menghilangkan rasa syukur, Bapak Ibu semua. Seperti apa menghilangkan rasa syukur, Bapak Ibu semua? Ketika contohnya mungkin saat ini kita punya mobil satu, udah lunas, ada BPKP-nya di rumah, Bapak Ibu semua ya. Kita melihat ada mobil baru lagi, keluaran baru lagi gitu, Bapak Ibu semua, yang lama dijual, dijadikan di DP, nyicil lagi, Bapak Ibu semua. Ya, kalau misalkan kita ada sertifikat di rumah, ya, kita ada kebutuhan untuk apapun, ya, karena kita tergoda dengan sesuatu hal, ya, Bapak Ibu semua, lewat keinginan atau hawa nafsu, ya, sertifikatnya digadein lagi, atau SK-nya yang mungkin jadi sebagai pegawai swasta atau pegawai negeri mungkin punya SK-nya saat ini itu digadaikan. Nah, artinya apa? Pasti yang namanya utang riba, Bapak Ibu semua, itu akan mengurangi, bahkan menghilangkan rasa syukur, Bapak Ibu semua. Itu yang pertama, tabiat buruk utang, Bapak Ibu semua ya. Yang selanjutnya, Bapak Ibu semua ya, namanya tabiat buruk utang yang kedua, Bapak Ibu semua, sifatnya pasti akan kecanduan ya. Akan kecanduan. Kecanduannya seperti apa nih? Ada satu kasus, Bapak Ibu semua, yang konsultasi sama saya, Bapak Ibu semua, yang tadinya punya 1 kartu kredit ya, nambah lagi 2 kredit, 3 lagi kartu, 4 kartu, 5 kartu, yang tadinya 1 punya pinjaman online ya, pinjol gitu kan ya, jadi punya 20 titik pinjol, Bapak Ibu semua ya, bertumbuh terus seperti itu, dan akan bertambah seperti itu, Bapak Ibu. Artinya itu namanya tabiat buruk utang, bahkan di dalamnya dari banyak, Bapak Ibu, akan membuat kecanduan terhadap utangnya tersebut, Bapak Ibu semua. Dan selanjutnya, Bapak Ibu semua, yang namanya utang, bahkan di dalamnya dari banyak, Bapak Ibu semua, nilainya akan selalu bertumbuh, Bapak Ibu semua. Bertumbuhnya seperti Bapak Ibu semua ya, yang mungkin tadi saya pernah merasakan jadi karyawan sekitar 17 tahun, Bapak Ibu semua, yang awalnya ditawari, yang tadinya kitanya tidak butuh, Bapak Ibu semua ya. Yang tadinya kita tidak butuh, ternyata dari pihak si abangnya, dari si abangnya itu kita dipaksa untuk butuh, Bapak Ibu semua ya. Dipaksa untuk butuh bagaimanapun caranya dengan rayuan dan yang lain. Artinya apa, Bapak Ibu semua? Yang awalnya mungkin pinjamannya 25 juta, Bapak Ibu semua, pada saat mau lunas, Bapak Ibu semua ya, pandang mau lunas, ini bisa lagi jadi 100 juta, pada saat mau lunas tambah lagi jadi 200 juta, 500 juta, 1 miliar, 2 miliar, Bapak Ibu semua. Artinya apa? Utang riba itu pasti nilainya selalu bertumbuh, Bapak Ibu semua ya. Itu pasti seperti itu, Bu. Namanya tabiat buruk utang ya, Bu ya. Dan selanjutnya, Bapak Ibu semua ya, pasti ketika kita memiliki utang, bahkan di dalamnya ada ribanya, Bapak Ibu semua, pasti kita akan mengalami yang namanya sakit-sakitan, Bapak Ibu semua. Yang mungkin awalnya mungkin sakit kepala, ya, sesak napas, atau sakit lambung, mencret-mencret, dan yang lain. Artinya apa? Untuk apa? Untuk memikirkan cicilannya bagaimana, besok harus membayar seperti apa, nanti rumahnya kalau nggak bayar disita atau dilelang, dan yang lain, Bapak Ibu semua. Artinya, Bapak Ibu semua, itu pasti akan menjadikan sebuah pikiran buat kita semua, gimana caranya untuk membayar utang sehingga kita akan timbul terjadinya sakit-sakitan, Bapak Ibu semua. Bahkan mungkin pengaruhnya terhadap utang seperti akan berpengaruh terhadap kesehatan, Bapak Ibu semua ya. Selanjutnya, Bapak Ibu semua ya, pasti ketika kita memiliki utang pun ya, kita pasti akan terjadi kegelisahan di malam hari, Bapak Ibu semua. Terjadi kegelisahan di malam hari dan akan terhina di siang hari, Bapak Ibu semua. Gelisah di malam hari dan terhina di siang hari. Seperti apa, Bapak Ibu semua? Gelisah di malam hari, terhina di siang hari, ketika kita besoknya harus
membayar cicilan sementara belum ada uangnya untuk bayar cicilan, besoknya kita ditagih, besoknya ditelepon sama si abang, besoknya didatangi debt collector, atau mungkin di jalan kita dijegat sama DC, Bapak Ibu semua. Itu artinya terhina di siang hari. Itulah namanya tabiat buruk utang, Bapak Ibu semua ya. Dan selanjutnya Bapak Ibu semua ya, itu yang keenam, yaitu pasti akan cepat marah dan mudah tersinggung. Itu yang namanya tabiat buruk utang, Bapak Ibu semua. Selanjutnya pasti akan menambah beban terhadap kehidupan kita semua, Bapak Ibu semua, yang tadinya mungkin tidak punya sesuatu yang memang harus dibayar dan yang lain hal, Bapak Ibu semua. Tapi ketika punya utang satu, punya utang dua, punya utang tiga, Bapak Ibu semua, pasti akan menjadikan beban terhadap kita semua, Bapak Ibu. Apalagi beban menjadi beban keluarga ya. Dan ini banyak kejadian-kejadian luar sana, bahkan berita-berita sampai mungkin ASN PNS sampai menggadaikan SK sampai untuk membuat keinginan atau kebutuhan yang memang di luar keinginan kita semua, dan itu banyak kejadian-kejadiannya Bapak Ibu semua di luar sana. Selanjutnya Bapak Ibu semua, bahkan namanya utang riba itu pasti akan menghilangkan namanya kehilangan kemesraan, Bapak Ibu semua. Dan selanjutnya banyak kasus-kasus sampai yang namanya utang riba itu sampai bisa bunuh diri, Bapak Ibu semua ya. Selanjutnya Bapak Ibu semua ya, kalau kita berbicara utang ya, pasti ada sebuah konsekuensinya Bapak Ibu semua, baik konsekuensi di dunia maupun konsekuensi di akhirat. Kalau konsekuensi di dunia ya mungkin ketika kita tidak membayar, ditagih dan yang lain Bapak Ibu semua. Tapi konsekuensi di akhirat seperti apa? Karena Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu semua ya sudah menceritakan di hadisnya, menceritakan di Al-Qur'an pun Bapak Ibu semua itu meriwayatkan tentang bahaya, bahkan konsekuensi tentang bahaya utang, bahkan dosa-dosa riba itu seperti apa Bapak Ibu semua. Dan ini diriwayatkan di hadis Ibnu Majah Bapak Ibu semua ya, siapa saja yang berhutang lalu berniat tidak mau melunasinya, maka dia akan bertemu Allah pada hari kiamat dalam status sebagai pencuri. Ini dalam hadisnya Bapak Ibu semua. Dan selanjutnya Bapak Ibu semua ya, ketika kita di dunia tidak menyelesaikan utangnya Bapak Ibu semua, bahkan utang kita akan dibayar di akhirat. Seperti apa di sini di dalam hadis riwayat pun dijelaskan bahwa barang siapa yang mati dalam keadaan masih memiliki hutang Bapak Ibu semua, walaupun 1 dirham Bapak Ibu semua, maka hutang tersebut akan dilunasi dengan kebaikan di akhirat nanti, karena di sana itu tidak ada dinar ataupun dirham Bapak Ibu semua ya. Itu konsekuensinya Bapak Ibu semua ya. Dan mungkin banyak hadis-hadis di luar sana tentang menceritakan bahaya utang dan riba. Bapak Ibu semua, ketika namanya utang, bahkan Bapak Ibu semua pasti ya, rata-rata Bapak Ibu semua ya, mungkin bukan berarti kita tidak boleh berutang Bapak Ibu semua, kita boleh berutang, tapi berutangnya mungkin hanya untuk sebagai kebutuhan ya. Tapi kalau bisa dihindari, tapi biasa kalau yang nama utang Bapak Ibu semua, pasti biasanya di dalamnya ada ribanya Bapak Ibu semua ya. Selanjutnya Bapak Ibu semua, di dalam hadis Ibnu Majah Al-Hakim pun diceritakan bahwa riba itu memiliki 73 pintu Bapak Ibu semua. Sedangkan yang paling ringan Bapak Ibu semua, seperti seorang laki-laki menzinai ibu kandungnya sendiri Bapak Ibu semua. Kita bayangkan Bapak Ibu semua, ketika contohnya mungkin di lingkungan kita atau di komplek kita ada sebuah anak ya menzinai ibu kandung sendiri, ya pasti ya gegernya seperti apa Bapak Ibu semua. Artinya mungkin saat ini ketika kita membuat ya, menyepelekan atau membuat sesuatu yang biasa-biasa saja Bapak Ibu semua, ternyata riba itu sangat dosanya besar sekali Bapak Ibu semua ya. Ini bukan kita yang cerita, tapi adalah di dalam hadis. Bahkan ini 1 dirham riba Bapak Ibu semua, ketika dimakan oleh seorang laki-laki, sementara ia tahu lebih berat dosanya Bapak Ibu semua daripada berzina dengan 36 pelacur Bapak Ibu semua. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman Bapak Ibu semua di dalam surat Al-Baqarah 275, "Hai orang-orang yang memakan riba, tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang-orang yang kemasukan setan lantaran penyakit gila Bapak Ibu semua ya." Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan karena berpendapat sesungguhnya jual beli itu dengan riba Bapak Ibu semua ya. Artinya ketika kita melihat sesuatu yang riba Bapak Ibu, menganggap sebuah yang biasa-biasa saja, menganggap sesuatu yang enteng-enteng saja, itu hal-hal yang biasa Bapak Ibu semua. Ini Allah Subhanahu wa taala langsung berfirman di dalam surah Al-Baqarah, kita nanti dibangkitkan ya seperti ya lantaran berdirinya, melainkan seperti berdirinya tekanan penyakit gila Bapak Ibu semua ya. Ini Allah yang berkata di dalam surat Al-Baqarah Bapak Ibu semua ya. Dan selanjutnya Bapak Ibu semua ya, kita semua ya
ingin sama-sama ya bisa terbebas dari yang namanya utang dan riba. Bagaimana caranya Bapak Ibu semua ya supaya kita bisa terbebas dari kebiasaan berutang dan segera mapan tanpa utang? Tetap Bapak Ibu semua bergabung di komunitas mapan tanpa utang ya Bapak Ibu semua. Insya Allah mudah-mudahan Bapak Ibu semua wasilah di komunitas MTH ini, wasilah bergabung di komunitas MTH ini yang mungkin awalnya Bapak Ibu semua ingin melunasin utang, yang awalnya ingin bergabung di bisnis di komunitas MTH ini Bapak Ibu semua, dan nanti ada bisnisnya, ada produknya yang sangat luar biasa yang mungkin saat ini Bapak Ibu semua bisa jalankan di bisnis reseller plus di komunitas MTH, karena di komunitas MTH ini adalah reseller plus. Plusnya seperti apa Bapak Ibu semua? Plusnya ada plus, ada rewardnya, dan ada plus dakwahnya Bapak Ibu semua. Karena Bapak Ibu semua profesi saat ini Bapak Ibu semua, profesi yang termulia saat ini, profesi yang termulia di hadapan Allah dan Rasulnya adalah kita harus berdakwah. Ya, berdakwah itu bukan berarti kita harus pesantren dulu berapa tahun Bapak Ibu semua ya, harus menguasai Al-Quran berapa ayat, ya tidak harus seperti itu. Artinya ketika kita berdakwah mengingatkan saudara-saudara kita di luar sana, saudara-saudara kita, teman-teman kita, sahabat kita, pengusaha-pengusaha di luar sana, Bapak Ibu semua, kita ingatkan tentang bahaya utang dan riba, itu adalah sudah termasuk berdakwah. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua wasilah di komunitas MTA ini, Bapak Ibu semua bisa bergabung bersama Reseller Plus dan sambil berdakwah. Baik Bapak Ibu semua, insya Allah mudah-mudahan ya apa yang saya sampaikan pada siang hari ini bisa bermanfaat buat kita semua, khususnya buat saya. Kalau memang ada kekurangan atau kehilapan, itu adalah dari kekurangan saya, dan memang kalau ada kelebihan itu adalah memang semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bapak Ibu semua, mudah-mudahan ya apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat Bapak Ibu semua. Terima kasih atas perhatiannya dari Bapak Ibu semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.